Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Perkenalkan, saya Budi Ari Setiawan, dan di sebelah kanan saya Ibu Eka Priani, dan sebelah kiri saya Ibu Hulda Yeni Hastari. Dalam kesempatan ini kami bertiga akan mempraktekkan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya Budi Ari Setiawan sebagai observer dan Ibu Eka Priani sebagai coach dan Ibu Hulda Yeni Hastari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Eka. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan bagaimana respon coachee saat menjawab pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa Bu, untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching kali ini? Jadi Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari beberapa kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kesempatan coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir untuk Ibu, ada indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam berproses praktek coaching kali ini? Saya berharap kunci saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Pak. Nah, mungkin demikian Bu pertanyaan dari saya. Semoga praktek coaching kali ini Ibu berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat untuk semua. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu ini bagaimana kabarnya? Saya juga sehat Bu, dan seperti biasa Bu, saya selalu semangat. Bu Eka, boleh tidak ya Bu saya meminta waktu Ibu sebentar saja? Saya ingin Bu menceritakan kendala yang saat ini saya alami di dalam kelas. Oh iya Bu, silakan Bu Yeni. Apa yang mau diceritakan? Apakah ada kendala dengan kelas Ibu saat ini? Iya Bu, begini. Jadi di dalam kelas saya itu ada salah satu siswa yang tampaknya itu sulit bergaul dengan teman-temannya. Jadi anak ini agak terkendala Bu untuk bergabung, bermain, berkolaborasi dengan teman-temannya. Anak itu juga agak kurang lancar dalam membacanya, walaupun dia saat ini sudah ada di kelas 5. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran, anak tersebut juga cenderung pasif Bu. Dalam artian ketika dia diminta untuk maju ke depan, dia itu sepertinya tuh berat, tidak mau. Atau mungkin juga ketika dia diajak untuk melakukan diskusi kelompok bersama teman-temannya, dia juga cenderung pasif, tidak mau ikut mengeluarkan pendapatnya. Atau kalau ditanya temannya, ayo toh usul gitu misalnya, dia cuma bilang terserah kalian saja. Jadi memang anak ini tuh lebih cenderung pasif dalam kegiatan pembelajarannya.
Tapi ketika misalnya tidak ada orang di kelas, hanya dia dan saya saja di dalam kelas, dia itu masih mau Bu untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi tentunya hal ini membuat saya sedih Bu. Karena apa? Karena anak ini tampaknya itu kesulitan dalam menyampaikan pendapat. Jadi dia hanya mau berbicara dengan orang-orang tertentu saja. Dan hal ini juga akhirnya berdampak negatif pada kegiatan pembelajarannya. Yaitu akhirnya ketika pelajaran itu ya tadi Bu seperti yang saya ceritakan, cenderung pasif, tidak mau berbicara, kemudian malas, waktunya menulis pun dia kadang juga tidak mau menulis. Terus terang saya ini apa ya Bu, sebagai wali kelasnya sedih melihat keadaan anak tersebut. Saya juga memiliki harapan supaya anak itu lebih berani Bu dan terampil dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kira-kira apa yang Bu Yeni harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya sendiri Bu mengharapkan adanya alternatif solusi atau titik temu dari masalah yang saat ini saya alami. Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya menurut saya ini tuh lebih percaya diri, lebih terampil juga dalam berbicara, dalam bergaul maupun dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Karena saya juga ingin anak ini mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal. Lantas, apa ukuran keberhasilan dari apa yang kita perbincangkan hari ini Bu? Menurut saya Bu, yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pembicaraan kita pada siang hari ini, ketika anak tersebut mampu memaknai proses belajarnya. Selain itu juga anak tersebut bisa lebih terampil dan juga lebih percaya diri dalam menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya atau pendapatnya. Baik, jadi Bu Yeni mengharapkan anak tersebut bisa memaknai proses belajarnya serta lebih terampil dan percaya diri dalam berpendapat ya Bu, sehingga murid Bu Yeni tadi dapat lebih mudah dalam berkomunikasi serta bisa mendapatkan hasil belajar yang optimal. Lantas, menurut Bu Yeni, apa indikator murid dapat memaknai proses belajar serta percaya diri dalam berpendapat? Kalau menurut saya ya Bu Eka, indikator murid dikatakan dia bisa memaknai proses belajarnya itu ketika anak itu mengalami progres atau perubahan yang ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Dan murid dikatakan percaya diri dalam berpendapat ketika anak itu memiliki sikap berani untuk bertindak dalam melakukan aktivitas, dalam artian dia itu tidak ragu-ragu. Jadi yakin itu loh kalau melakukan segala sesuatu ataupun mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa indikator memaknai proses belajar jika anak itu mampu berubah ke arah lebih baik setelah selesai belajar ya Bu, dan percaya diri dalam berpendapat jika anak itu tidak ragu-ragu dan berani mengutarakan pendapatnya. Seperti itu Bu. Iya Bu, karena sepertinya ya Bu, setelah dalam beberapa kali saya amati anak tersebut dalam proses belajarnya, dia itu cenderung kurang semangat Bu dalam belajarnya. Malah bisa dikatakan anak tersebut termasuk anak yang malas. Mungkin juga hal ini dikarenakan dia itu merasa minder atau rendah diri Bu, karena kurang lancar dalam membaca. Ditambah lagi memang kedua orang tua anak ini itu kurang perhatian Bu terhadap segala kegiatan baik belajar maupun tidak belajar. Orang tuanya itu tidak begitu peduli Bu terhadap anak ini. Tentunya kan hal ini berpengaruh Bu pada proses belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Kesempatan apa yang Bu Yeni miliki saat ini untuk mencapai hal tersebut? Kalau menurut saya mereka, kesempatan yang saya miliki adalah membimbing anak tersebut supaya anak itu bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya dan juga membimbing anak itu lebih percaya diri serta lebih lancar lagi dalam membaca. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Yeni saat ini dalam pencapaian tujuan tersebut? Menurut saya saat ini saya masih ada di skala angka 6 mungkin Bu, karena saya rasa saya masih memiliki banyak kekurangan dan
Apa kekuatan Bu Yeni dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya, karena di sini posisi saya adalah sebagai guru kelas anak tersebut, saya bisa melakukan pembimbingan secara personal kepada anak tersebut. Misalnya saja ketika setelah selesai jam pembelajaran, kemudian juga memberikan motivasi kepada anak tersebut dalam proses belajarnya, sehingga anak itu menjadi lebih semangat, senang, dan tertarik dalam proses belajar, serta lambat laun saya harapkan dia lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Bu, kemungkinan apa yang bisa Bu Yeni ambil? Mungkin kemungkinan lain ya Bu yang bisa saya ambil, saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran lain yang membutuhkan kreativitas. Misalnya saja saya meminta anak-anak menghasilkan produk. Contohnya saja produk di sini kita membuat tempat pensil dari bahan bekas. Jadi kan tidak monoton tentang materi pelajaran saja Bu. Kemudian saya ajak anak-anak itu membuat produk tadi. Setelah itu produk tersebut setelah jadi dipresentasikan setiap anak di depan kelas. Mungkin dengan hal tersebut bisa lebih mengembangkan kompetensi anak. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu? Kemudian apa solusi yang akan Ibu lakukan? Menurut saya Bu, tentu saja dalam proses ini ada hambatannya. Dikarenakan anak tersebut itu tidak percaya diri, terutama ketika dia diminta menyampaikan pendapat di depan kelas atau di depan umum. Nampak timbul rasa tidak percaya diri, tidak semangat, ataupun malu kepada teman-temannya. Bahkan belum disuruh itu dia kadang sudah merasa takut Bu. Takut kalau jawabannya salah, atau mungkin takut apa yang dikatakan itu tidak benar. Padahal sebetulnya Bu, di dalam kelas pun tidak ada teman-temannya yang mengkritik atau menyalahkan ataupun berkomentar negatif terhadap anak tersebut. Oke Bu, kalau selama ini Ibu sudah melakukan pendekatan, kemudian belum berhasil, apakah Ibu punya rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, rencana saya ke depannya Bu, saya mungkin sebagai bentuk evaluasi diri saya ya Bu, saya ingin menciptakan ruang kelas ataupun lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Memang fokus saya kepada anak tadi, tetapi alangkah lebih baiknya kalau saya juga bisa mencakup anak-anak yang lain. Jadi di sini saya berusaha untuk menciptakan ruang kelas yang menyenangkan bagi anak. Kemudian kemarin ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya juga diajarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi salah satu tujuan saya ke depan adalah juga saya akan mengimplementasikan kedua model pembelajaran ini Bu. Sehingga dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Wah, ide yang bagus itu Bu. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa yang akan Ibu ciptakan? Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang tadi saya sampaikan Bu, tentunya ada beberapa langkah yang perlu saya lakukan. Langkah yang pertama, tentunya saya perlu melakukan yang namanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengetahui keadaan awal siswa. Kemudian yang kedua, saya ingin menyiapkan ruang kelas itu menjadi lebih menarik dan ramah anak. Jadi di sini sebetulnya ruang kelas saya sudah cukup bagus Bu, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu ditambah atau juga dikurangi dan juga saya sesuaikan dengan kebutuhan anak tadi. Kemudian yang ketiga, saya ingin menghadirkan benda-benda konkret sebagai media ajar siswa. Selanjutnya Bu, yang keempat, saya juga ingin memberikan reward kepada siswa. Namanya anak usia SD, tentunya dia senang kalau diberi penghargaan. Tapi kembali lagi, apa yang kita berikan itu tidak berlebihan, dalam artian memang betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak.
Dan yang terakhir Bu, saya ingin mengajak anak menghasilkan suatu karya, di mana kemudian karya tersebut nantinya saya minta anak untuk memajangnya di dalam kelas, sehingga ada rasa bangga di dalam diri anak tersebut. Oh, ini loh hasil karyaku. Jadi dia merasa bangga, senang dengan apa yang dia ciptakan. Harapan saya Bu, dengan melakukan beberapa langkah ini tadi, saya berharap anak dapat lebih memahami proses belajarnya dan dia tidak merasa terbebani. Kalau menurut saya demikian Bu. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya Bu, yang apa yang Ibu rencanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya untuk murid agar lebih akrab dengan Bu Yeni serta teman-temannya yang lain. Bagaimana itu Bu? Nah, sebenarnya kurang lebih sama sih Bu dengan apa yang tadi saya sampaikan. Saya juga di sini bisa mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional dibantu dengan media-media ajar yang menarik serta adanya pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, untuk memunculkan kolaborasi aktif siswa, semua hal ini saya lakukan supaya aku dengan tujuan supaya nantinya saya dapat menciptakan iklim belajar yang positif baik di kelas. Syukur-syukur lagi ya Bu kalau saya bisa menularkan ke teman-teman yang lain sehingga bisa menjadi suatu budaya positif di sekolah. Baik Bu, kemudian langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk menggunakan media belajar yang menarik dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, iklim, dan budaya positif tadi Bu? Baik Bu Eka, untuk mengintegrasikan semua yang sudah saya sampaikan tadi Bu, di awal pembelajaran saya mungkin bisa bertanya kepada anak. Misalnya saja dengan menggunakan program emosi yang itu lebih ada emotikon senang, sedih, kecewa. Nah, di situ saya bisa bertanya kepada anak, bagaimana perasaan anak pada hari ini. Mereka akan menunjukkan Bu. Nah, dari situ mungkin bisa saya tanya satu persatu, bagaimana perasaan hari ini. Secara tidak langsung Bu, saya sudah melatih mereka untuk berani berbicara. Kemudian terkait media pembelajaran, saya bisa menyediakan media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya saja untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar auditory, saya bisa menyediakan mereka video yang menarik. Untuk anak-anak yang visual, saya bisa menyediakan komik, poster, atau gambar-gambar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan bagi anak-anak yang memiliki pola belajar kinestetik, mereka bisa saya ajak bermain peran. Karena biasanya ketika anak-anak memerankan peran tertentu itu mereka senang. Jadi itu menurut saya hanya berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mereka dengan media yang sesuai agar mereka lebih berani, terampil, dan semangat untuk belajar di dalam kelas. Ya, baik Bu. Saya kira ini sangat menantang sekali ya Bu, yaitu dengan mengajar media yang Ibu gunakan agar anak lebih mudah memahami pelajaran serta menggunakan roda emosi. Melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu ya Bu? Ya Bu, betul sekali. Itu pendapat saya Bu. Baik Bu, kemudian kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana tersebut? Karena menurut saya ya Bu, keadaan ini kan sudah mendesak dan memang harus segera ditangani. Jadi kemungkinan besok malah segera saya lakukan Bu. Dan untuk progresnya atau perkembangan hasilnya ini nanti bisa kita pantau kembali kurang lebih 2 minggu ke depan Bu, supaya kita tahu sejauh mana perkembangan yang kita peroleh dari rencana tadi. Baik Bu Yeni, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen Bu untuk melakukan rencana yang sudah saya rencanakan tadi, di mana ada 5 langkah, sehingga anak tersebut itu menjadi lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya tambahkan lagi Bu, saya ingin menyediakan permainan edukatif, karena di sini kan sekarang kita bisa mencari banyak imajinasi ya Bu. Mendapat banyak contoh-contoh di media sosial tentang permainan edukatif yang menarik yang bisa diterapkan di dalam kelas. Sebetulnya kelas saya juga
sudah menerapkan itu, tapi mungkin perlu saya evaluasi untuk mengetahui yang baik dan yang kurang baik sehingga bisa lebih saya sesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian juga saya berkomitmen tadi Bu untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi juga sosial emosional supaya bisa juga untuk menciptakan keakraban murid dalam kelas. Kemudian yang tak kalah penting Bu, saya juga perlu melakukan restitusi, ya, karena di situ saya juga bisa melakukan secara tidak langsung melakukan pendekatan dengan anak ketika berbuat salah tanpa memarahi atau menjustifikasi anak tersebut. Sehingga harapan saya Bu, apa yang saya ajarkan pada anak tidak sekedar lewat, namun dari setiap prosesnya anak itu betul-betul mengalami kegiatan belajar. Baiklah Bu, syukur sekali ya Bu Yeni ini komitmennya. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu melakukan rencana Ibu tersebut? Karena saya ada di sekolah ya Bu, tentunya saya perlu bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Yang pertama, kepala sekolah, karena beliau pemimpin. Sebagai pemimpin di sekolah, beliau perlu tahu terkait apapun yang terjadi di kelas saya, dan tentunya beliau bisa memberikan masukan positif kepada saya. Yang kedua, dengan rekan sejawat, karena di kelas 5 saya tidak mengajar sendiri Bu, ada guru PJOK, agama, bahasa Inggris, jadi saya perlu berkolaborasi dan mendapat masukan dari beliau. Kemudian yang ketiga adalah paguyuban. Di sini sebagai wadah komunikasi antara saya sebagai guru dan juga orang tua, sehingga adanya kolaborasi aktif melalui paguyuban ini nanti diharapkan adanya perbaikan atau evaluasi belajar anak. Dan yang terakhir Bu, dengan komite, karena kebetulan komite saya ini juga pensiunan kepala sekolah Bu, jadi beliaunya juga banyak makan asam garam dalam dunia pendidikan, sehingga beliau bisa memberikan masukan positif kepada saya. Menurut saya demikian Bu Eka. Wah, bagus sekali Bu. Ibu berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dan wali murid juga agar lebih menguatkan ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Kemudian, apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan adalah supaya murid saya dapat lebih memaknai pembelajaran, supaya lebih terampil dan juga lebih percaya diri, maka langkah-langkah yang dapat saya lakukan seperti tadi Bu, yang pertama, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga dengan ketika siswa itu merasa nyaman, dia bisa lebih menggali dan mampu mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya. Kemudian saya juga akan menyeting kelas semenarik mungkin, menyediakan permainan edukatif, memancing hasil karya siswa, juga mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional. Baik Bu, saya berharap semoga semua berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Baik Bu Eka, terima kasih ya Bu Eka atas sharing hari ini. Bu Eka berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Kiranya saya juga memohon dukungan dan support dari Bu Eka supaya apa yang saya rencanakan berjalan dengan baik. Iya, sama-sama Bu Yeni. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Eka. Ya, sama-sama Bu Yeni. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak. Alhamdulillah Bu Eka tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan Bu Yeni. Nah, sebelum menutup, izin berkenan Bu Eka, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertanyaan yang pertama, Bu, apa yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Betul sekali Bu. Menurut saya sebagai observer, ketika saya melihat Ibu Eka melakukan kegiatan coaching tadi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar.
setiap alur prosesnya juga terlihat, yaitu alur kita dari Bu Eka pertama yaitu menanyakan tujuan, kemudian menggali informasi dengan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan kemudian Ibu menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari cuti tersebut. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu, apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu ingin lebih memahami proses coaching agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu. Untuk penutup dari saya, semoga ilmu Ibu dalam mempraktekkan kegiatan coaching kali ini bermanfaat dan sukses selalu untuk Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.